Oleh karena itu hati-hati pimpinan pondok pesantren, kalau ada penceramah yang mengharamkan talqin, ada penceramah yang mengharamkan haul, ada penceramah yang mengharamkan ziarah kubur, ada penceramah yang mengharamkan maulid mi'raj, jangan didengar katanya, suruh pulang. Lampu kuning hati-hati, munah lampu merah jangan coba-coba. Munah lampu merah jangan coba-coba. Kalau belum coba-coba ditabrak oleh mobil, apalin batur pelot. Kenapa? Melanggar kesepakatan. Dan orang itu pasti salah. Karena apa? Karena dia adalah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati oleh aturan lalu lintas. Begitu juga negara. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat asyraqal badru fahtafat minhul buduru misla husnik ra'ayna qattu ya wajah surur, ya Allah ya Nabi Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam buat bukanan salawat tala'al badru alaina min thani wajib syukur alaina mada'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, para masyayikh, para asatidz, para cendikiawan, para jamaah, para santri-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang niki kita dapat bermuajahah, bersilaturahim di pondok pesantren kita yang sangat barokah niki. Amin. Yaitu pondok pesantren Fadilatul Islamiyah. Mudah-mudahan alumni, pengasuh, pendiri daripada pesantren ini diberikan oleh Allah rahmah hidayah dan rahmah maghfirah kalau sudah meninggal dunia. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah yang tidak menyangka-nyangka datang di tempat niki. Memang dari tahun 80-an, 90-an yang ada rencana untuk ke Dompu, karena banyak kebetulan alumni yang pernah belajar di Manhalul Ulum dulu, banyak yang berasal dari Dompu, asli Lombok, transmigrasi ke Dompu, dan alhamdulillah wa syukrillah memiliki buah yang sangat memuaskan, yaitu pendirian madrasah, pendirian pondok pesantren. Karena pondok pesantren ataupun ma'had dan seterusnya apapun namanya, hakikatnya adalah Nahdlatul Ulama kecil, lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama berdiri dari pesantren, didirikan oleh ulama-ulama pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Maka yang melatar belakangi NU niki maju, NU niki bangkit, NU terbentuk, keinginan para ulama-ulama kita untuk memerdekakan diri dari penjajah Belanda. Tidak mungkin kita akan bisa merdeka kalau kita tidak menyatu. Sehingga para ulama menggalang persatuan kesatuan melalui para ulama-ulama yang ada di pondok pesantren. Alhamdulillah wa syukrillah, metode yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama yaitu metode penyebaran agama Islam oleh Wali Songo. Maka di dalam sejarah Islam, sejarah Indonesia, tidak ada di dalam sejarah Indonesia penyebaran agama Islam dengan cara perang. Tidak ada. Bagaimana Wali Songo menyebarkan agama Islam? Di zaman kerajaan Brawijaya kelima, mulai berdiri negara Islam, Raja Demak. Sebelum Raja Demak ada, niki Wali Songo niki menyebarkan agama di pinggiran-pinggiran Jawa dengan memakai asas toleransi. Satu contoh toleransi Wali Songo yang sangat melekat dalam sejarah, di mana di Demak pada waktu kerajaan Brawijaya yang kelima dilarang berkorban pakai banteng. Ikan banteng dingkanggu berkorban kawi banteng haram. Niki fatwa daripada salah seorang Wali Songo. Kenapa? Tidak ada dalam Islam haram menghormati raja. Karena menurut agama Buddha, sapi banteng niki al-mukarram. Sampai sekarang agama Buddha niki apabila sapi lewat, Perdana Menteri India lewat, berhenti Perdana Menterinya dulu, biar lewat sapi itu dulu. Saking hormatnya sama sapi, sehingga oleh Wali Songo dilarang menyembelih sapi di zaman kerajaan Brawijaya kelima. Tidak ada dalam Islam ini. Tetapi karena toleransi. Kenapa? Maslahat.
maslahat untuk tidak dihalang-halangi dakwah Islamiyah itu sampai ke pelosok tanah air. Setelah Islam menguat, maka ulama berpikir bagaimana menyatukan kekuatan itu. Tidak akan bisa bersatu kalau tidak ada ikatan. Maka berdirilah Muhammadiyah paling pertama. Tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Niki pun merancang Nahdlatul Ulama dan sembarang. Kumpul para ulama-ulama yang sudah tembus hatinya ke langit, memiliki kekeramatan yang luar biasa, sehingga dibuatlah namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dipimpin pada waktu itu oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan seterusnya dan seterusnya. Berdirilah Nahdlatul Ulama untuk mengikat bagaimana program ulama ini. Jadi orang yang bernahdlatul ulama berarti mengikuti programnya ulama. Pelunggum Sami pernah mendengar kalau orang ceramah masalah Isra dan Mi'raj. Di dalam sejarah Isra Mi'raj niki ada disinggung di sana. Sejarah Isra Mi'raj yang disinggung Nabi. Pertama Burak. Burak ini kita kendaraan para nabi. Kemudian ada juga di sana cerita anjing Acong. Acong yang diabadikan oleh Allah dalam surat Kahfi. Acong yang diabadikan namanya di surat Kahfi niki, Acong niki taman surga. Jadi isin surga lemak den apa marak bahasa Ustaz Arsyad tadi ya. Nah apa Ustaz Wildan dan Koce tadi, tidak hanya manusia jadi isi surga. Ada semut masuk surga, ada sapi betina masuk surga, ada anjing acong masuk surga. Ada juga yang masuk surga selain niki adalah burung. Ada beberapa burung, ada beberapa binatang yang menjadi isi surga. Yang fokuskan kepada acong niki. Setelah niki, kenapa acong niki masuk surga? Kembin. Karena ada pemuda pada zaman dahulu kala, ada 7 pemuda. Saya ngapal nih dan bakasi seher. Saya ngapal nih dan balik dengan selak. Arak selak teh. Ya kan. Arak. Ada beda sewak kan dek samanya. Dan balik dengan selak. Lagu apa? Telu kali gambar celum dibaca telu kali berdarek tu lemak. Namanya Yamliha, Maksalina, Maslina, Marnus, Dabarnus, Syazanus, Kapastatius. Yang 8-nya namanya Kitmir. Anjingnya namanya Kitmir. Yang 7 pemuda niki secara kebetulan akidahnya kuat, sehingga dikejar oleh pemerintah menjadi DPO, daftar orang yang sedang dikejar, dicari. Yang 7 pemuda niki masuk di dalam gua, amal di dalam gua, kemudian nyari di dalam gua niki sebanyak 300 tahun lebih nyari, edem di dalam gua. Sadu mah pendek 300 tahun tedap. Sadu mah pendek. Lamun de sadu ulang syahadah. Karena apa? Diabadikan oleh Allah dalam surat Kahfi.
Sehingga apa yang terjadi? Ketiduran orang nih, tetapi dijaga oleh anjing nih. Ulama yang 7 ini dijaga oleh anjing. Nah, sehingga begitu bangun, maka lapar mereka yang pelarian nih. Pira jelon tadamin yauman au ba'da yaum. Terasa satu hari atau beberapa hari. Tetapi takilah bekal yang dia bawa lari ini masih ada 800 tahun. Yang tinggal uangnya. Maka kepala rombongannya memerintahkan, aloh beli makanan. Ingat adeng-adeng, wal yatalattaf wala yus'iran nabikum ahada. Wal yatalattaf, hati-hati. Wala yus'iran nabikum ahada, jangan sampai ada di antara kamu dicurigai. Akhirnya keluar beli makanan, bayar nasi kapur, ternyata uangnya sudah 300 tahun yang lalu. Terpaksa dipanggil dan ditahan, diurus dan diusut. Ternyata mereka itu ada di dalam gua selama 300 tahun lebih. Yang saya maksudkan di kesetiaan anjing, acong itu setia pada ulama, setia kepada pembela agama Allah, menjaga. Dan alhamdulillah acong niki dicatat salah satu acong yang akan masuk surga. Acong, apalagi kita pelunggung sami menyembah Allah, bertauhid, ngaji, bersyahadat, membela programnya ulama, insya Allah akan menjadi isi surga. Siapa kita? Kedem selapun orang-orang ini. Siapa kita? NKRI, harga mati, Pancasila jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus tegas. Siapa kita? NU, itu sumpah dari para ulama. NKRI harga mati. Siapa yang menyimpang dari NKRI maka tidak berhak berada di bumi Nusantara ini. Pancasila jaya. Siapa yang tidak mau Pancasila tidak berhak tinggal di negara ini, apalagi di Dompu. Tidak boleh. Karena sudah menjadi kesepakatan para ulama, kesepakatan para cendekiawan untuk membentuk negara ini. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah, ulama pada waktu berusaha, berikhtiar menyatukan Nusantara ini menjadi satu ikatan. Sehingga alhamdulillah sebelum merdeka Nahdlatul Ulama sudah mengadakan muktamar berkali-kali. Muktamar di Surabaya, muktamar di Kalimantan, muktamar di Sulawesi. Dan alhamdulillah wa syukurnya terakhir kemarin muktamar di Lampung, membicarakan program-program. Di antara program Nahdlatul Ulama yang menjadi prioritas untuk periode ini adalah pengkaderan. Karena maaf, pada masa Orde Baru 32 tahun oleh golongan karya, bukan Partai Golkar. Kalau ada yang Golkar jangan tersinggung. Dia Partai Golkar tidak sama dengan golongan karya masa Orde Baru. Karena masa Orde Baru namanya golongan karya. Ini yang mengkerdilkan Nahdlatul Ulama. Siapa yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, madrasahnya hidup mati hidup segan mati tak mau. Tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah masa Orde Baru. Maka banyak nasib pemerintah masa, banyak nasib madrasah, pondok pesantren yang bernaung di Nahdlatul Ulama pada masa itu, nasibnya adalah terlunta-lunta. Termasuk madrasah saya pernah dijadikan sebagai gudang gabah, Manhalul Ulum,
Madrasah-madrasah tua yang ada di Lombok Tengah tidak dapat apa-apa oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan keberanian Gus Dur pasang dada di depan Pak Harto, hingga terjadilah reformasi. Tampillah Nahdlatul Ulama. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah di masa reformasi banyak pembaruan yang dilakukan. Di antaranya yang senyum disebabkan karena pemerintahan Gus Dur pegawai negeri ditambah gajinya 100%. Pernah kanak-kanak Marisara TNI, Polri lepas daripada di bawah TNI, semuanya senyum. Itu adalah pemikiran putra-putra ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Di zaman PKI tahun 1965, alhamdulillah dari Banser GP Ansor jadi algojonya PKI, tukang nyari. Ini sejarah, tidak bisa dilupakan. Maka betul-betul jasa Nahdlatul Ulama di negara ini jangan diremehkan. Maka belasan pahlawan nasional yang ikut angkat senjata untuk kemenangan kemerdekaan, merebut kemerdekaan Republik ini adalah banyak dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang mencatat sebagai pahlawan nasional, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Ini tidak main-main. Alhamdulillah. Maka sejarah ini harus putra-putri kita tahu. Sejarah kebangsaan ini tidak boleh tidak tahu. Maka pada masa kemerdekaan dulu, yang paling banyak gigih berjuang untuk memerdekakan Republik ini adalah Nahdlatul Ulama, termasuk juga Muhammadiyah, termasuk juga Perti, Permusi, dan seterusnya. Itu yang berjasa memerdekakan Republik ini. Maka dibentuklah negara. Negara ini apa bentuknya, ideologinya kayak apa. Maka kumpullah ulama-ulama Nahdlatul Ulama di pesantren Tebu Ireng, merumuskan bentuk negara kayak apa. Ada pada waktu itu ada yang ingin membentuk negara Islam, ada yang ingin membentuk negara sosialis. Tetapi alhamdulillah berkat daripada pemikiran para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, sehingga dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas dasar Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ini kesepakatan. Kalau negara Islam Indonesia Timur tidak mau merdeka, saya lebih baik pisah, karena di sana mayoritas Nasrani. Papua Nugini itu Indonesia Timur. Tetapi alhamdulillah wa syukrillah diterima oleh semua pihak, yaitu asas negara kita Undang-Undang Dasar 45 terpadu. Maka Pancasila yang kita anut sekarang bukan agama, tetapi Pancasila bersumber dari agama. Sila yang mana yang bertentangan dengan agama Islam? Tidak ada, karena sudah dirumus oleh para ulama. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peri kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Niki adalah semuanya berasaskan Islam. Tapi jangan sekali-kali menyebut Pancasila itu agama. Tetapi agama tidak bisa dipisahkan dengan negara. Negara melindungi agama.
Maka orang yang mau memisahkan negara dengan ulama, dengan agama dengan negara, itulah sekuler. Sekuler itu yang terjadi dulu pada zaman di Turki. Tapi sekarang alhamdulillah Turki sudah balik menjadi negara republik. Republik Rakyat Turki. Nah ini. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama lulus dari segala. Karena dilihat jasanya Nahdlatul Ulama ketika merdeka Indonesia. Ada tentara di sini. Tidak ada ya. Polisi tidak ada. Arah hadir. Tentara polisi tidak ikut memerdekakan Indonesia ini. Tidak ikut. Yang ada adalah tentara rakyat. Kemudian menjelma menjadi tentara nasional. Nah niki. Maka tentara, coba aja tanya. Belum ada tentara waktu itu, yang ada tentara rakyat. Tentara rakyat itu dari mana? Dari santri. Maka alhamdulillah wa syukrillah, pemerintah kita yang sekarang ini merencanakan dan meresmikan Hari Santri Nasional tanggal 22 bulan Oktober. Ini hadiah dari pemerintah, pengakuan pemerintah secara nasional, ditulis di arsip negara bahwasanya pesantren tidak main-main dalam andil kemerdekaan Republik. Maka kata ulama Nahdlatul Ulama, siapa yang mempertahankan NKRI berarti mempertahankan aswaja Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ujian demi ujian Nahdlatul Ulama diuji, terutama di zaman Orde Lama. Berkuasa PKI, Partai Agama Komunis. Maka alhamdulillah Allah menghibahkan kepada Nahdlatul Ulama namanya Selawat Badar. Selawat Badar ini bukan dari Timur Tengah, bukan dari kelompok lain. Nahdlatul Ulama lah yang pertama kali menemukan Selawat Badar, yang mana pada waktu itu Kiai Haji Maksum Ali Maksum dari Jember. Untuk apa Selawat Badar itu diadakan? Untuk membentengi, memberikan motivasi, kekuatan jiwa Nahdlatul Ulama untuk melawan komunis. Dan alhamdulillah wa syukrillah, tahun 1965 komunis ditumbangkan oleh Orde Baru. Melihat kekuatan daripada Nahdlatul Ulama ini, maka Orde Baru mengkerdilkan Nahdlatul Ulama. Tidak ada pengkaderan. Maka sekarang era daripada kita sekarang ini adalah era waktu muda di zaman Orde Baru. Sehingga Dompu, Sumbawa, Bima sejarahnya adalah Nahdlatul Ulama. Tidak ada di dalam organisasi lain. Di Dompu, Sumbawa, Bima, kemudian Sumbawa Besar, semuanya adalah Nahdlatul Ulama. Tetapi karena pengaruh 32 tahun Nahdlatul Ulama ditekan terus oleh Orde Baru sehingga pengkaderannya lambat. Alhamdulillah sekarang bangkit kembali di era reformasi. Maka insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita akan ingin mengkaderkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang militan, yang profesional, yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Maka alhamdulillah saya bawa sekarang ini tidak main-main. Ada yang saya bawa berombongan saya doktor dalam kebangsaan, dosen di Universitas Mataram, namanya Dr. Lalu Pakti. Ada beliau tidur, mohon berdiri Lalu Pakti. Ini doktor ini.
Nggak main-main. Ada juga yang saya bawa hafil Quran. Yang nyimak tadi siapa namanya? Ustadz Adnan. Mohon berdiri saudara. Hafal Quran. Ada juga yang ahli wirid. Ustaz Gondrong. Di ahli wirid beliau, coba berdiri Ustaz Gondrong, jelas rupanya, nampak kelihatannya. Nah ini sahib Ratibul Haddah. Kemudian ada juga yang ahli dalam nahu. Ustaz Tuan Guru Nur, pimpinan pondok pesantren Nurul Quran, Nurul Ulum. Beliau ini, alhamdulillah. Ada juga dari pimpinan pondok pesantren ahli salawat, ahli nahu, Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Lalu Tamim Khairi Adnan. Beliau ini. Allahumma salli ala Muhammad. Turunan waliullah, pimpinan pondok pesantren As-Salihiyah. Kalau pelunggung Sami asli Lombok pasti kenal namanya Makam Ketak. Inilah cucunya Tuan Guru Mala Syar'i, jeblolan Yaman, ahli poligami katanya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz Ramadan, pimpinan Nurul Quran, yang banyak sudah memproduk hafiz-hafiz Quran, memproduk ahli qiraah. Dan kebetulan kemarin di dalam pendopo Bupati Lombok, Bupati Dompu diundang sebagai qari. Beliau adalah Ustaz Tuan Guru Haji Sabarudin. Ada wakilnya ya, dengan Ustaz Mustahab. Jadi alhamdulillah lengkap kita punya di Nahdlatul Ulama. Mau Tuan Guru potongan gondrong ada, mau Tuan Guru kayak orang lungle banyak. Tetapi jangan main-main sama mereka. Mereka adalah orang-orang ahlullah. Maka saya sekarang melalui ini kita yang akan memberikan kepada pelunggung Sami beberapa ijazah supaya pelunggung Sami mengamalkannya. Ijazah benteng. Benteng niki ya, jadi bentengin pesantren kita supaya jangan masuk aliran-aliran sesat. Oleh karena itu hati-hati pimpinan pondok pesantren. Kalau ada penceramah yang mengharamkan talqin, ada penceramah yang mengharamkan haul, ada penceramah yang mengharamkan ziarah kubur, ada penceramah yang mengharamkan maulid mi'raj, jangan didengar katanya, suruh pulang. Suruh pulang orang itu. Jangan kasih bicara. Kalau sampai mengharamkan hal-hal seperti itu, karena Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah sudah jelas relnya, yaitu bermadhab salah satu dari madhab yang empat, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Bertauhid dengan Maturidi Al-Asy'ariyah, bertasawuf dengan Imam Ghazali Al-Maturidi dan Imam Al-Ghazali. Kalau mereka itu mengusik-usik ulama itu jangan diberikan bicara di sini. Kenapa? Kita sudah jelas penanaman daripada akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Garis perjuangan kita adalah jelas. Sumpah kita sudah jelas. Maka kita bilang siapa kita? NU. Kemudian NKRI harga mati, Pancasila jaya. Ini yang sudah disepakati oleh para ulama pendiri republik ini. Harus yang tiga ini harus ada. Orang yang tidak mau NKRI tidak berhak tinggal di Dompu. Orang yang tidak mau Pancasila tidak berhak tinggal di Dompu. Orang yang tidak menyetujui NKRI tidak berhak di Dompu. Karena itu kesepakatan.
yang mana kesepakatan itu wajib kita ikuti. Maka polisi, tentara, jaksa, semua visi misi kita sama, yaitu mempertahankan NKRI, mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tidak mau itu jangan tidak berhak tinggal di republik ini. Karena apa? Itu adalah sumpah kita, itu adalah kesepakatan kita. Yang contohkan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lamun lampu hijau berarti dengan leluasa kita boleh nyebrang di perempatan. Lampu kuning hati-hati. Munah lampu merah jangan coba-coba. Munah lampu merah jangan coba-coba. Kalau pelungum coba-coba ditabrak oleh mobil, apalin batur pelot. Kenapa? Melanggar kesepakatan. Dan orang itu pasti salah. Karena apa? Karena dia adalah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati oleh aturan lalu lintas. Begitu juga negara. Kalau tidak mau Pancasila berarti menyimpang daripada kesepakatan republik ini. Tidak mau NKRI berarti tidak mau mentaati kesepakatan republik ini. Oleh karena itu yakinlah bersama Nahdlatul Ulama, barisan bersama ulama, insya Allah berbangsa dan bernegara, kita tidak akan keliru. Karena selalu Nahdlatul Ulama berdampingan dengan negara. Tidak ada kamusnya Nahdlatul Ulama memberontak, belum ada. Kalau kita memberontak misalnya, bisa Nahdlatul Ulama memberontak. Kenapa? 65% penduduk Indonesia Nahdlatul Ulama. Kenapa tidak berani memberontak? Tapi tidak mungkin Nahdlatul Ulama akan berontak karena sudah memiliki kesepakatan. Karena yang sepakatnya bukan orang-orang sembarang, ulama. Maka bersama ulama insya Allah kita aman bernegara, aman berbangsa, dan aman bermasyarakat. Nah, apa amalan-amalan mereka? Oh, mereka para ulama kita banyak amalan-amalannya. Di antaranya yang sangat masyhur adalah Ratibul Haddad. Mohon nanti pada pemimpin pondok pesantren supaya dibacakan kepada anak-anak membaca Ratibul Haddad. Karena Ratibul Haddad ini sejarahnya panjang. Masuk negara Yaman akan merubah akidah. Akidahnya pada waktu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk akidah Syiah Zaidiyah. Sehingga diminta oleh ulama-ulama Yaman untuk menyusun sebuah benteng. Maka tersusunlah Ratibul Haddad dan dibaca di Yaman. Kemudian alhamdulillah apa yang dikhawatirkan tidak bisa terjadi. Kemudian masuk Mekah, masuk Madinah, dan sekarang sudah mendunia yang namanya Ratibul Haddad. Nah, mudah-mudahan nanti pondok pesantren ini mengamalkan Ratibul Haddad. Peninggalan ulama, peninggalan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang harap supaya ketenangan keluarga, aden pada aman keluarga, dan ijazah supo cara buktiah biaran ni andang ni batanda tengerau ni catat yang menghadap barat. Luwe banyak di antara pelunggung suami yang sering gaduh dengan suami istri. Dan pergi patuh kanca senine semama dah kan 4 tanah. Lagu sering cokcek. Kenapa terjadi seperti niki? Karena kita meninggalkan benteng yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kepada pelunggung suami mutkade aluradik
Dengan Nabi bermanik, "Idza dakhaltum buyutakum fasallimu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tsumma shallu ala nabiyil mukhtar." Yang hadisnya, "Idza dakhaltum buyutakum fasallimu." Niki hadisnya. Lamun pada tamu balik lepas salam. Sehingga bila tamu balik, "Assalamualaikum." Setan niki yang ngendep marak kain pupak maling niki. Putri nyelem niki, putri malu niki. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bahasa guru tiang Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Baca Al-Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an. Qul huwallahu falaq birabbin nas. Tsumma shallu 'alan nabiyil mukhtar. Kemudian berselawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan niki din tahu kemi-kemi. Dengan maaf niki setan niki masang anak buah di masing-masing rumah niki. Di atas Sahibul Bait, baru saja di Sahibul Bait Doktor siapa saya ingat? Doktor apa saya ingat? Doktor Abdul Ghani MPD. Beliau ini doktor. Beliau ini doktor. Di dalam rumahnya setannya profesor. Di dalam rumahnya ada setan profesor, lebih tinggi dari dia. Itulah setan menanam, memasang anak buahnya. Tetapi kalau pelunggung sami masuk rumah lepas salam, setan iki dinara balung. Baca Quran lemas, baca selawat Nabi paleng. Seterusnya selalu kita amalkan niki, insyaallah rumah kita akan aman, damai, tentram. Tapi selama kita masuk rumah tidak melepas salam, arak doang masalah kacipun balik. Arak doang masalah kacipun balik. Makin amalang itu. Lemum tamu balik lepas salam. Ingat ibu-ibu? Ingat mapende atau tedem? Yang jelas itu amalkan. Alhamdulillah ilmu niki tiang dapat dari guru tiang. Dan alhamdulillah tiang amalkan sudah puluhan tahun. Tidak pernah saya tinggalkan. Namanya lepas salam kalau kita masuk rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kami harapkan pondok pesantren ini pegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai terkontaminasi sama ajaran-ajaran yang baru sehingga mengharamkan apa yang menjadi tradisi kita. Mengharamkan maulid, mengharamkan talqin. Jangan didengar, jangan diberikan masuk di pondok pesantren. Jaga. Apa yang cara kita menjaga? Di antaranya wirid amalan yang ditinggalkan oleh ulama kita, namanya ratibul haddah. Maka insyaallah di dalam ratibul haddah ada susunan buku namanya wirid siwak. Wirid siwak niki disusun oleh para tuan guru muda kita yang ada di Lombok Tengah dan sudah menyebar di Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, termasuk sekarang ini kita sebarkan di Dompu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, terutama pembentukan kader-kader Nahdlatul Ulama di Kabupaten Dompu ini, nanti kita akan suon dengan ketua cabang Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bertemu dengan bupati, kita akan jelaskan. Jangan sampai salah paham, dikira kita membawa aliran baru atau organisasi baru. Bukan, tetapi inilah benteng daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kader-kader penggerak Nahdlatul Ulama yang disebut dengan PKPNU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.